Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Syahrani dengan NIM 2525169. Saya dari kelas PTIK 2E. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan membuat tugas akhir implementasi tentang kui dari sistem antrian pembelian tiket pesawat saya. Baiklah, mari kita mulai implementasinya. Baiklah, saya akan memulai codingan konsep kui saya dengan sistem antrian pembelian tiket pesawat. Baiklah, mari kita mulai implementasinya.
Baiklah, setelah program atau implementasinya selesai, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu setiap baris dari implementasi yang telah dibuat tadi. Baiklah, kita mulai dari kode hashtag include IOStream. Jadi IOStream itu untuk menampilkan output atau code dan menerima input berupa chain. Terus kita masuk ke hashtag include queue. Jadi menggunakan library queue untuk membuat struktur data antrian. Jadi ini adalah konsep yang kita gunakan dalam implementasi ini. Terus ada hashtag include dan string. Jadi di sini kita menggunakan string agar dapat menyimpan nama penumpang dalam bentuk teks. Masuk ke using namespace std agar tidak perlu menuliskan std di depan code, chain, queue, dan string. Terus in main buka kurung, tutup kurung. Jadi fungsi utama tempat memulai program. Jadi saat kita memulai suatu program, kita menggunakan in main. Terus dilanjutkan dengan queue, string antrian. Jadi membuat variabel antrian bertipe data queue untuk menyimpan data berupa nama penumpang. Jadi di sini kita menggunakan kode untuk penyimpanan data berupa nama-nama penumpang nanti yang akan kita inputkan. Terus ada int pilih. Int pilih itu yaitu variabel untuk menyimpan pilihan menu. Terus ada string nama. Jadi string nama ini untuk menyimpan nama penumpang yang akan kita inputkan nantinya. Ada buka kurung untuk memulai perulangan menu program yang akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar. Terus kita masuk ke yang pertama code. Code di sini digunakan untuk menampilkan garis pemisah. Terus ada code yang kedua untuk menampilkan judul program kita, yaitu judul sistem antrian pembelian tiket pesawat tadi. Terus sama dengan yang di atas tadi, code yang untuk menampilkan garis penutup. Berarti tadi yang di atas untuk garis pemisah dan di bawahnya garis penutup. Terus ada code satu tambahkan antrian, menampilkan menu tambah antrian pada menu antrian codingan kita. Yang kedua ada perintah code 2 layani penumpang, menampilkan menu layani penumpang, dan code 3 lihat semua antrian. Code 4 antrian terdepan untuk melihat semua antrian paling depan atau antrian paling utama kita. Terus yang kelima ada code antrian terbelakang. Jadi kita nanti akan melihat antrian paling belakang pada implementasi kita atau pada antrian sistem antrian pembelian tiket pesawat kita nanti. Terus yang terakhir ada code keluar, menampilkan menu keluar. Ada code pilihan menu, meminta pengguna untuk memilih menu yang ada pada di atas tadi 1 sampai 6. Terus ada chain pilihan untuk menyimpan pilihan menu ke variabel pilih. Ada chain ignore untuk menghapus karakter enter agar guideline dapat membaca input dengan benar. Terus di sini ada switch, dalam kurung itu pilih, memilih proses sesuai menu yang dipilih pengguna. Terus kita masuk ke cas pertama untuk tambahan antrian. Cas pertama untuk menjalankan menu tambahan antrian pada pertama. Terus ada if antrian
titik size kecil dari 10. Berarti mengecek apakah jumlah antrian masih kurang dari 10 orang. Jadi kita menggunakan maksimal antrian pada implementasi kita adalah 10. Terus ada code dalam kutip masukkan nama penumpang. Di sini perintah untuk meminta pengguna memasukkan nama penumpangnya. Terus ada getLine dan kurung chin dan nama untuk menyimpan nama penumpang yang akan kita inputkan nantinya. Terus ada antrian titik push dan dalam kurung nama untuk menambahkan nama ke bagian belakang antrian. Dan selanjutnya ada code penumpang berhasil ditambahkan untuk menampilkan pesan bahwa penumpang yang kita inputkan tadi berhasil kita tambahkan ke dalam antrian implementasi kita. Terus ada else dijalankan jika antrian sudah penuh. Ada code antrian penuh maksimal 10 penumpang. Jadi menampilkan pesan bahwa kapasitas sudah penuh. Jadi jika kita melebihi antrian 10 orang yang kita masukkan, akan muncul pesan antrian penuh nantinya. Terus ada break untuk mengakhiri program pertama. Jadi break di sini dalam 1 sampai 6 nantinya digunakan untuk mengakhiri proses pada menu. Ada menu 1, 2, sampai 6 nantinya. Terus masuk ke chest yang kedua atau menu kedua. Jadi chest di sini juga sama dengan chest 1 untuk menjalankan menu melayani penumpang penumpang. Jadi yang kedua ada if antrian empty. Jadi untuk mengecek apakah antrian masih ada. Terus ada code penumpang antrian sedang dijalankan. Jadi menampilkan nama penumpang yang berada di urutan paling depan. Jadi di sini ada kode program untuk menampilkan layanan penumpang yang sedang berjalan dengan urutan paling terdepan. Terus ada antrian pop. Itu untuk menghapus penumpang yang sudah dilayani dari antrian. Jadi jika kita telah menekan menu layani penumpang nantinya, penumpang tersebut tidak akan ada di antrian kita lagi nantinya. Terus ada LC sama dengan case 1 tersebut, bahkan sampai ke case 6 nantinya. LC itu jika antrian kosong. Terus ada code antrian kosong. Menampilkan pesan bahwa tidak ada penumpang. Jadi perintahnya di sini code di sini untuk menampilkan antrian tersebut kosong. Terus ada case ketiga, if antrian empty sama seperti case yang kedua untuk mengecek apakah antrian tersebut masih kosong. Terus di sini ada queue string tampilkan sama dengan antrian. Jadi untuk membuat salinan antrian agar data asli tidak berubah. Terus ada in nomor 0 sama dengan 1 membuat urutan penumpang. Jadi perintah ini digunakan untuk membuat urutan penumpang agar berurut. Terus masuk ke code daftarkan antrian. Menampilkan judul daftarkan antrian nantinya. Ada while
tampil empty, yaitu mengulang selama masih ada data pada salinan antrian. Jadi jika salinan antrian tidak ada, maka tidak bisa diulang lagi. Terus ada code, nomor, tampilkan font, and itu digunakan untuk menampilkan nomor urut dan nama penumpang. Terus ada tampilkan titik pop untuk menghapus data salinan agar berpindah ke penumpang berikutnya. Jadi setelah kita masukkan antrian pertama, jadi kita akan jadi nanti menunya akan menampilkan antrian pertamanya itu pada nomor 2, bukan pada nomor 1. Nomor pertama kembali. Masuk ke cas 4. Ini sama dengan cas ketiga tadi, fungsinya, dan fungsi pada code antrian terdepan itu untuk menampilkan nama penumpang yang akan dilayani berikutnya. Terus ada code antrian kosong, yaitu perintah penampilan bahwa antrian tersebut kosong. Ada case kelima. Di sini ada code antrian terbelakang dan antrian back, yaitu menampilkan data penumpang terakhir masuk ke antrian. Jadi yang case 4 tadi menampilkan data antrian terdepan yang masuk, yaitu antrian front, yaitu antrian paling depan. Jadi kalau di case 5 ini kita menampilkan perintah antrian terbelakang atau back. Jadi jika antrian lanjut masuk ke case 6. Pada case 6, perintah code-nya yaitu program selesai. Menampilkan pesan bahwa program yang kita buat telah selesai, dan saat kita memilih menu tampilan 6 nanti, di situ kita akan menyelesaikan semua program yang telah kita buat dari awal. Terus yang terakhir ada default dijalankan jika pengguna memasukkan pilihan yang tersedia. Terus ada menu code, menu tidak tersedia, menampilkan pesan bahwa menu yang dipilih tidak valid. Jadi jika kita memilih menu antrian yang tidak tersedia, maka akan muncul pesan menu tidak valid. Terus ada yang terakhir, ada while pilihan 6. Program akan terus mengulang menu selama pengguna belum memilih nomor 6. Jadi jika kita belum memilih menu 6 program selesai tadi, kita masih bisa mengulang menu-menu yang lain di atasnya dari 1 sampai 5. Tetapi jika kita sudah memilih menu ke-6 program selesai, maka di situ program kita otomatis semuanya selesai. Terus yang terakhir ada return. Return yaitu mengakhiri program dengan status berhasil. Jadi setelah saya jelaskan satu persatu program implementasi sistem pembelian tiket pesawat saya, antrian pembelian tiket pesawat saya akan menjalankan implementasi ini apakah berhasil atau tidak. Di sini.
Oke, ini ada salah. Oke, setelah tidak ada yang salah, kita akan memulai program akhirnya, yaitu menginputkan antrian dari implementasi kita satu persatu. Baiklah, kita akan memasukkan antrian-antrian pada sistem antrian pembelian tiket pesawat kita. Yang pertama, kita akan menambahkan daftar nama-nama antrian. Jadi yang pertama kita pilih menu pilihan 1, terus masukkan nama penumpang kita. Penumpang pertama kita sudah berhasil dimasukkan. Setelah kita memasukkan beberapa nama penumpang kita pada antrian, jadi kita masuk ke menu ketiga terlebih dahulu untuk lihat semua antrian yang telah kita buat tadi. Kita masuk pada menu nomor 3. Jadi kita ada daftar antrian, 5 daftar antrian nama penumpang kita. Yang bisa kita lihat, yang pertama ada Rura, 2 P, 3 Lulut, 4 Cibik, sama 5 Ruby. Yang selanjutnya kita akan sebelum kita melihat antrian terdepan, karena sudah lihat semua antrian tadi, jadi kita masuk ke menu nomor 2, layani penumpang terlebih dahulu. Jadi di sini penumpang atas nama Rura itu sudah sedang dilayani. Kita masukkan, kita layani 2 penumpang terlebih dahulu. Kita sudah melayani 2 penumpang. Sekarang kita lihat lagi antrian penumpang kita, pembelian, antrian pembelian tiket pesawat kita pada menu nomor 3. Pada menu nomor 4. Jadi di sini setelah kita memasukkan 2 nama yang telah dilayani, jadi antrian terdepan kita terdapat antrian ketiga pada antrian yang kita tambahkan dari awal. Jadi di sini terdapat nama Lulu. Saya akan melanjutkannya dengan antrian terbelakang, yaitu pada nomor 5. Antrian terbelakang kita terdapat nama Ruby, seperti yang bisa kita lihat. Dan setelah kita mencobakan semua menu pada sistem antrian pembelian tiket pesawat kita tadi, yang terakhir yaitu keluar. Pada menu keluar, yaitu digunakan untuk
jika setelah program selesai dijalankan semua, kita bisa memilih nomor 6. Tetapi jika kita mau melanjutkan inputan antrian kita bisa kembali ke nomor 1. Menu inputan pada nomor 1 tambahkan antrian, maksimal kita ada di 10. Jadi jika batas tidak melebihi 10, antrian masih tetap bisa dimasukkan. Jika melebihi, maka akan tertulis nantinya pesan antrian penuh. Baiklah, kita akan mencobakan menu nomor 6 untuk mengakhiri implementasi dan hasil inputan antrian kita. Baiklah, sampai di situ hasil program dan implementasi kita tentang sistem antrian pembelian tiket pesawat dengan konsep QUI, dengan antrian pertama masuk, yaitu antrian pertama dilayani, piece in piece out tadi, dari konsep QUI tersebut. Baiklah, sampai di situ saja implementasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.